Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi saudara terkasih. Jumpa lagi dalam program Pastor Talk dari Gereja Zion Church of Christ. Bagaimana kabarnya saudara? Pagi ini saya berdoa setiap kita ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin. Pagi ini saya akan berbagi renungan yang saya beri judul Jangan Takut Kehabisan Tempat. Kita baca dulu sama-sama firman Tuhan dari Mazmur 68 ayat ke-6. Allah memberi tempat kepada orang yang sebatang kara dalam keluarga. Saya mau berbagi cerita sedikit. Ada keluarga yang setiap tahun mereka membuat kalender dinding khusus. Kalender itu dipasang atau dihias dengan foto-foto favorit, terus dikasih tanda di tanggal-tanggal yang penting. Nah, seiring waktu keluarga itu tambah besar, anggota keluarga tambah banyak, ada menantu, ada cucu, ada pasangan baru. Kalendernya tambah rame tuh. Banyak foto yang dipasang, bahkan ada ulang tahun yang jatuh di tanggal yang sama. Kalau dilihat, kalendernya tambah penuh. Tapi semakin penuh, justru semakin indah, semakin berharga. Karena setiap tambahan orang berarti ada cinta baru, ada cerita baru, ada tawa yang baru. Nah, gambaran hati Tuhan juga seperti itu. Firman Tuhan berkata, Allah memberi tempat kepada orang yang sebatang kara dalam keluarga. Dia adalah bapa bagi anak yatim, pelindung bagi janda, yang menyambut orang-orang terasing, malu bahkan tertuduh. Dia membebaskan orang yang terikat dan mengubah tangisan mereka menjadi nyanyian sukacita. Dan kabar baiknya, kita yang percaya kepada Yesus sudah diangkat menjadi anak dalam keluarga Allah. Dalam Galatia 4 ayat 5, dari orang asing kita sekarang jadi bagian keluarga besarnya. Lalu tugas kita adalah membagikan undangan itu kepada orang lain. 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, kita adalah utusan Kristus. Kita dipanggil untuk membuka jalan supaya orang lain juga masuk dalam keluarga Allah. Saya beri contoh yang lainnya. Kita bisa belajar dari semut. Semut itu binatang yang kecil, tetapi mereka hidup dalam komunitas yang besar. Mereka saling bekerja sama, saling melindungi, saling berbagi makanan. Kalau kita perhatiin ya, tidak ada semut yang berjalan sendiri tanpa arah. Biasanya mereka sudah ada jalurnya. Semut-semut itu tahu bahwa ada kekuatan besar di dalam kebersamaan. Dan ini saya bagikan juga contoh lain yang mungkin saudara pernah rasakan. Saya sih dulu pernah rasakan pas masih kuliah. Kalau naik transportasi umum, waktu itu saya naik bus. Kalau kita naik bus atau naik kereta, kadang busnya kelihatan penuh ya, atau keretanya kelihatan penuh sebelum kita naik. Tapi gimana caranya kalau ada yang mau naik, di dalam ada orang yang bergeser atau berdiri lebih rapat supaya penumpang yang lain bisa masuk. Ya, di dalam bus terasa sempit, tapi disitulah kita belajar berbagi ruang. Sama seperti itu, keluarga Allah bukan tentang siapa mendapat kursi yang paling nyaman, tetapi bagaimana setiap orang disambut dan diberi tempat. Dalam keluarga Allah itu semakin banyak orang yang masuk, semakin indah. Gak ada kata penuh dalam kerajaan Allah. Gak ada kursi habis. Saudara
gak perlu takut kehabisan kursi. Kenapa? Karena surga bersukacita setiap kali ada jiwa baru yang diterima. Jadi kita bisa sama-sama renungkan siapa di sekitar kita yang masih sendirian. Siapa yang butuh tahu bahwa ada ruang untuk mereka di keluarga Allah. Bisa jadi teman kerja kita, mungkin tetangga, bahkan anggota keluarga kita sendiri. Kadang hal yang sederhana seperti ngajak ngobrol, dengerin cerita mereka, atau mendoakan mereka itu bisa menjadi jembatan untuk mereka merasakan kasih Tuhan. Saudara, mari kita buat ruang di hati kita, di komunitas kita, dan di gereja kita. Karena setiap jiwa baru yang masuk ke kerajaan Allah, surga bersukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menerima kami dalam keluarga-Mu. Bantu kami untuk membuka hati dan membuka ruang bagi orang lain di sekitar kita, supaya mereka juga boleh merasakan kasih-Mu dan pakai kami menjadi saluran kasih-Mu untuk lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, ingat, di dalam keluarga Allah selalu ada ruang untuk semua orang. Mari kita menjadi bagian itu untuk menerima orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.